moments later. Assalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya Ibu nggak usah perkenalkan diri ya, karena kalian kan sudah ketemu Ibu pekan lalu. Jadi pekan kali ini Ibu akan membahas topik layanan mengenai meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Nah, dimana siswa ini ya kalian. Jadi fungsi layanan dalam topik layanan ini yaitu merupakan fungsi pengembangan. Nah, dan komponen layanannya itu layanan dasar. Nah, dalam bidang layanan belajar. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan memakai metode atau teknik yaitu brainstorming dan tanya jawab. Kalian sudah tahu kan waktunya pada pertemuan ini berapa? Oke, baik, 40 menit ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu ya. Oke, dengarkan namanya ya. Siska Pratiwi, Fitriani, Kiki. Oke. Oh, ada yang izin ya? 2 orang. Oh iya. Baik. Jadi sebelum kita mulai, Ibu bertanya dulu. Kalian hari ini belajar apa sebelumnya? Oh, matematika ya. Oke. Nah, jadi sebelum Ibu memasuki tahap inti, kalian harus tahu dulu ya. Ibu akan memberikan penjelasan awal mengenai dari materi kita hari ini. Nah, jadi Ibu akan memberikan pengantar sedikit mengenai materi kita kali ini, yaitu konsentrasi belajar. Jadi, kesiapan mental yang dapat mempengaruhi proses belajar diantaranya adalah intelijensi, minat, bakat, kesiapan, kematangan, perhatian, dan konsentrasi. Jadi, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya daya pemahaman siswa yaitu konsentrasi. Jadi, konsentrasi di sini merupakan modal utama bagi siswa dalam menerima materi ajar serta menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi siswa yaitu dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam belajarnya. Jadi dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis ini dalam belajar diyakini akan membuat siswa aktif dalam mengkonsultasikan pengetahuannya, sehingga siswa menjadi fokus atau konsentrasi terhadap apa yang dipelajarinya. Jadi anak-anak sekalian sudah paham ya mengenai pengantar awalnya. Nah, jadi sebelum Ibu memasuki tahap inti, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Ada yang bisa jelaskan apa itu konsentrasi belajar? Oh, oke, baik ya. Jadi kalian sudah memahami. Nah, pertanyaan kedua, ada yang bisa jawab lagi, yaitu bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar? Ya, silahkan. Oke, bagus ya. Nah, jadi sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu tentang standar kompetensi kemandirian peserta didik kali ini, yaitu ada 3. Jadi yang pertama itu tahap pengenalan atau pengetahuan. Nah, di mana di sini peserta didik itu dapat meningkatkan konsentrasi belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua tahap akomodasi atau sikapnya, di mana peserta didik itu diharapkan mampu dalam memecahkan masalah secara efektif dan mencari solusi untuk tepat fokus dan berkonsentrasi. Nah, dan yang ketiga yaitu tahap tindakan atau keterampilannya, di mana peserta didik itu diharapkan untuk menunjukkan fleksibilitasnya berpikir cenderung lebih mudah, beralih satu tugas atau konsep yang lain, tanpa kehilangan fokus atau konsentrasi.
A few moments later. Nah, jadi sebelum kita memasuki tahap inti, ibu akan ibu ada satu ice breaking sebelum kalian memulai pembelajarannya. Jadi supaya kalian semangat dan tetap fokus ke ibu, jadi ibu akan ice breaking dulu. Nah, ibu, jadi kalian ikuti ibu ya. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. A few moments later. Jadi kita akan memasuki tahap inti ya. Jadi peserta didik di sini harus menyimak penjelasan yang ibu jelaskan ya. Karena setelah ibu menjelaskan, kalian akan ibu tanya satu persatu. Nah, adapun materinya, yaitu kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, pengertian konsentrasi belajar. Yang kedua, ciri-ciri konsentrasi belajar. Yang ketiga, faktor penyebab konsentrasi belajar. Dan yang keempat, yaitu bagaimana mengatasi kurangnya konsentrasi belajar atau meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, jadi yang pertama yang ibu akan jelaskan yaitu pengertian konsentrasi belajar. Nah, di mana konsentrasi ini menjadi salah satu tolak ukur dalam proses pemahaman peserta didik. Nah, yang merupakan bagian penting dari indikator keberhasilan proses pembelajarannya. Nah, konsentrasi dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang peserta didik untuk fokus pada materi yang sedang dipelajari. Nah, seperti yang sekarang ini kita kan belajar tentang peserta didik. Jadi kalian harus benar-benar fokus ya, dan jangan sampai tidak berkonsentrasi dalam belajarnya. Nah, selain itu juga konsentrasi yang baik sangat penting dalam proses pembelajaran karena memungkinkan siswa untuk menyerap informasi dengan lebih efektif dan mengingat informasi tersebut lebih lama. Jadi selain itu konsentrasi ini juga bisa mengingat informasinya lebih lama. Jadi kalian harus berkonsentrasi dalam belajar. Nah, berkaitan dengan tingkat konsentrasi belajar yang dialami oleh siswa, jika rata-rata tingkat konsentrasi belajarnya siswa itu rendah, maka kualitas hasil belajar yang dihasilkan akan rendah. Nah, jadi hal ini akan mempengaruhi pemahaman penyerapan materi oleh siswa. Jadi kalian ini jika tingkat konsentrasi belajarnya itu rendah, maka kualitas belajar yang dihasilkan itu juga kurang maksimal ya. Sampai di sini paham tentang konsentrasi belajar? Oke, baik. Jadi bukan lanjut ya. Jadi selanjutnya ada yang namanya ciri-ciri konsentrasi dalam belajar. Jadi seseorang yang memiliki konsentrasi belajar itu mampu menyerap informasi yang lebih lama, mendalam dibandingkan dengan orang yang tidak konsentrasi dalam belajarnya. Jadi ciri-ciri konsentrasi belajar ini ada beberapa bagian. Yang pertama diantaranya itu fokus pandangan tertuju pada guru, papan tulis, dan media. Jadi seperti yang sekarang kalian harus fokus mendengarkan penjelasan ibu, ataupun nanti kalau ada yang ditampilkan di papan tulis kayak berupa LCD, kalian akan fokus terhadap di situ, jangan fokus ke yang lain ya. Nah, yang kedua yaitu perhatian. Jadi memperhatikan sumber informasi dengan seksama. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan informasinya itu dari mana. Nah, yang ketiga yaitu sambutan lisan atau verbal respon. Nah, bertanya untuk mencari informasi tambahan. Jadi selain kalian menyimak, kalian juga harus mencari informasi tambahan ya, atau bertanya kepada guru yang bersangkutan ketika kalian tidak mengerti apa yang telah dijelaskan. Nah, yang keempat yaitu menjawab. Jadi di sini siswa mampu menjawab dengan positif apabila sesuai dengan masalah negatifnya. Nah, jika tidak sesuai dengan masalahnya, jangan ragu-ragu apabila masalah tidak menyentuh.
belajar itu merupakan kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian terhadap objek yang dipelajari selama proses pembelajaran dan mengesampingkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan objeknya tersebut. Oke, kalian sudah paham kan apa itu ciri-ciri konsentrasi belajar? Oke, baik. Jadi bukan lanjut lagi. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajarnya kalian. Jadi yang pertama itu ada yang dari lingkungan, karena di mana lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajarnya siswa. Karena kemampuan konsentrasi mampu mendorong agar kinerja otak itu maksimal dalam mengelola memori otak siswa dalam mengingat suatu hal. Kalian kan pasti pernah merasakan jika banyak jika kalian banyak pikiran, pasti kalian tidak akan konsentrasi dalam belajarnya. Jadi apabila siswa akan tahu tentang apa saja yang mempengaruhi konsentrasi dalam belajarnya, siswa tersebut mampu mengendalikannya dan memanfaatkan kemampuan konsentrasi sesuai dengan suasana yang ada. Nah, yang kedua ada juga faktor yang mempengaruhi itu dalam pergaulan. Nah, jadi bisa dibilang kan lingkungan sosial itu termasuk pergaulan ya. Jadi ini mampu mempengaruhi terhadap peserta didik pada saat mereka belajar. Nah, ketersediaannya, fasilitas pembelajaran, serta bagaimana peserta didik itu berperilaku dapat berpengaruh terhadap cara ia berkonsentrasi dalam belajarnya. Nah, dan yang terakhir yaitu psikologi. Jadi konsentrasi juga dapat dipengaruhi oleh tergantung dari bagaimana peserta didik bersikap, berperilaku, seperti contohnya itu dikarenakan dalam permasalahannya di masyarakat, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan keluarganya. Jadi itu akan berpengaruh dalam konsentrasi belajarnya, karena kebanyakan pikiran kan. Ya, ada juga yang seperti itu. Oh, jadi kamu seperti itu ya? Ya. Jadi kalau itu ada upaya yang bisa meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, jadi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu ada upayanya. Jadi tidak hanya faktornya, tapi ada juga upayanya. Jadi di sini upaya yang harus kita lakukan yaitu menggunakan strategi khusus dalam proses pembelajaran maupun pemberian layanan yang mereka pilih agar tepat sesuai dengan proses belajar yang efektif. Jadi hal tersebut juga itu dapat dilakukan dalam meningkatkan konsentrasi siswa dalam belajarnya. Nah, meningkatkan konsentrasi belajar siswa juga itu merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab guru BK. Jadi seperti ibu sekarang, ibu kan guru BK, jadi ibu juga mampu mengatasi masalah dalam konsentrasi belajarnya kalian. Nah, selain itu ada strategi lain yang dapat diterapkan untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Jadi di antaranya yang pertama yaitu melakukan pemanasan sebelum mulai pembelajaran. Bisa jadi kalian belajar dulu terlebih dahulu atau otaknya itu harus fresh ya. Jadi yang kedua yaitu mengupayakan lingkungan atau keadaan kelas menjadi kondusif, seperti menjaga suhu ruangan. Kan kalau misalkan panas kalian pasti tidak konsentrasi kan, terus cahayanya juga mau terang mau gelap pasti kalian akan terganggu konsentrasinya dalam belajar kan. Jadi kalian harus mengupayakan lingkungannya agar kelasnya kalian itu menjadi kondusif. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pemberian tugas yang sesuai dengan minat belajar dan peserta didik. Jadi sehingga peserta didik itu lebih fokus dan tertarik pada materi yang disampaikan. Jadi selain guru mata pelajaran, ibu juga bisa memberikan kalian tugas yang tugasnya sesuai minat kalian ya, agar kalian itu bisa berkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya dengan baik-baik. Oke, jadi itu tadi
bagian selesai, nanti simpan saja di mejanya ya. Nanti Ibu akan ambil. Oke, jadi kalian sudah selesai ya. Ibu akan bawa ya lembar kerjanya kalian. Nah, jadi setelah kalian mengerjakan LKKPD, kan di sini ada evaluasi hasil dan evaluasi proses. Jadi evaluasi hasilnya yaitu kalian akan isi juga, tetapi nanti akan Ibu bagikan setelah ini. Nah, setelah kita melakukan rencana layanan ini, mungkin apabila ada peserta didik yang masih belum mengetahui materi yang diberikan, maka akan ditindaklanjuti dengan konseling individual ya. Jadi kalian sudah mengerti kan apa yang Ibu sudah sampaikan? Jadi mulai sekarang kalian itu harus meningkatkan konsentrasi belajarnya.